juga bagikan biar tahu nih. Nih ya, nih tadi siang saya sampai sore cek yang konon makam-makam palsu itu. Ternyata hoak, saudara. Hoak. Gak ada kebenaran itu, bohong. Saya kasih tahu. Saya dari siang sampai dengan sore tidak menemukan satupun yang namanya makam palsu. Ya kalau dulu memang iya banyak ya makam palsu dulu itu ya. Ya pelaku-pelakunya itu ngomong, tapi makamnya dibongkar, masuk TV, di Trans TV juga pernah disiarkan, di SCTV, di Indosiar, di Patroli pernah disiarkan adanya makam-makam palsu. Tapi yang saat ini bergulir, yang diviralkan, yang di konten-kontenin itu sama para konten kreator itu yang katanya makam palsu, bohong. Bohong, hoak. Tidak terbukti sedikit pun kalau ada makam palsu. Yang saat-saat ini, yang lagi di framing-framing ini. Ya, benar apa kata dugaan saya? Ini hanya untuk kepentingan-kepentingan politik, saudara. Hanya untuk membodohi orang-orang awam. Tidak ada, malah saya dimarah-marahin kok. Mas, datang ke sini hanya untuk bahas makam palsu. Itu yang di YouTube yang ramai itu. Hoak, bohong. Nih, makam nih. Bongkar aja. Tapi kalau nggak ini, ayo kamu. Berani nggak kamu dimasak sama masyarakat sini? Saya malah digituin. Ya, coba bayangkan. Ternyata hoak makam-makam palsu itu. Sengaja di framing, sengaja dijadikan judul, sengaja dibicarakan, diupload oleh para konten-konten kreator yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kenapa? Yang dituju itu bukan kebenaran, tetapi bahas tentang kuburan itu lagi ramai sensitif. Yang nonton pasti banyak, dibagikan sama orang-orang banyak. Demi apa? Cuan dari YouTube. Kalau punya YouTube, sampaikan dong kebenaran. Jangan bikin narasi-narasi yang menyesatkan. Akhirnya Anda menjebak netizen. Anda menjebak publik. Anda bikin orang-orang yang awam ini terkontaminasi. Darahnya naik. Gara-gara apa? Isu-isu makam-makam, kuburan-kuburan palsu. Pengen nggak tahu buktinya? Saudara pengen tidak tahu buktinya? Yang katanya ada kuburan palsu. Yang bikin kuburan palsu si A, si B, si Fulan ini, si Fulan itu. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak lihat buktinya? Mas Kim, sehat selalu Mas Kim. Mau atau tidak? Yang kompak. Mau atau tidak? Yang kompak. Pengen tahu nggak buktinya? Makam itu palsu apa asli? Saya kasih tahu saudara. Dan ini telak tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dan Anda telak memenangkan ini semua. Anda akan tahu kebenarannya. Saya kasih tahu yang kompak. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Besuwe. Gak nesu-nesu. Besuwe iki, gak nesu-nesu iki. Mau atau tidak? Mau. Mau atau tidak? Mau. Mau atau tidak? Mau. Nanti saya akan cerita. Saya juga habis ketemu sama Habib Lutfi. Nanti saya kasih tahu. Mau apa tidak? Yang bilang tidak mau berarti mereka adalah buzzer-buzzer yang tidak mau menerima kebenaran. Karena memang pesanan. Kita sesama umat muslim diadu domba. Saudara, saya dari siang sampai sore, karena apa? Mendapatkan informasi dari media sosial tentang kuburan palsu, ini itu, palsu semuanya, banyak kuburan palsu. Ketika didatangi, hoak. Saya pertanggungjawabkan. Mau atau tidak saya buktikan. Omongan saya bisa dibuktikan oleh Anda semuanya. Supaya apa? Saudara semuanya biar paham, tidak gampang dibohongi, tidak gampang dikibuli, tidak gampang ditipu. Mau atau tidak? Bagikan live ini. Kalau ada orang yang membahas tentang makam, kasih link ini biar pada nonton, biar pada melek. Kita tahu tentang kuburan palsu dari dulu ada, tetapi masuk TV. Masuk TV, nggak cuma YouTube. Kebenarannya ada, dibongkar makamnya. Betul tidak? Betul apa tidak? Kalau yang ini yang lagi rame-rame ini, musiman ini, pas politik ini, tujuannya untuk apa? Untuk perusahaan lembaga AdSense, YouTube. Kita yang membuat konten pun katanya dan katanya, modal dasarnya itu. Oh, ini ada makam palsu. Bener loh kata si A. Si A ditanya kata si B. Si B ditanya si C. Di C dapat kabar dari si D. Terus A, B, C, D, E, F, G. Esok tempe, sore warung. Dobel, saudara. Ini hanya masalah cuan. Kebetulan kuburan palsu ketika diangkat untuk bikin propaganda, ini sangat viral sekali. Kepentingannya untuk apa? Karena ini sangat sensitif, pasti yang nonton YouTube gue banyak.
Ketika YouTube gue ditonton orang banyak yang penasaran tentang kuburan palsu, hasil YouTube gue banyak. Makanya tadi, para konten kreator itu juga banyak tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hanya dia kata orang, kata si A, kata si B, kata si C, terus katanya dan katanya apa jari Ira. Saya dari siang sampai sore sudah cek makam-makam yang katanya banyak makam palsu. Saya sudah cek satu persatu, yang ada apa? Saya mau dimaksa di situ. Hoak, nggak ada. Hati-hati. Ini adalah pelaku-pelaku untuk memecah belah umat, saudara. Yuk, kita bersatu. Mudah-mudahan bersatu. Mudah-mudahan bersatu. Para alim ulama, para kiai, para habaib, yang NKRI, yang cinta dengan tanah air. Andu sudah wal jamaah bersatu. Ini adalah bagian daripada politisasi agama. Termasuk tentang makam, tentang nasab. Politisasi nasab, politisasi makam. Makam yang dipolitisasi untuk memecah belah. Nahdlatul Ulama, amaliyahnya dipecah belah oleh kelompok-kelompok Inubang, yaitu orang-orang Wahabi. Hati-hati. Hati-hati. Kiai juga ngomong begini, Gus Arya hati-hati, apa-apa sekarang itu di framing yang negatif, termasuk amal, zakat, infak, sodakoh, itu dianggap apa? Dabir. Orang Islam sendiri sekarang banyak yang mengerti. Sodakoh diputer, distigmakan, di framing sebagai dabir. Akhirnya apa? Merusak akhlak umat Islam supaya tidak ada yang mau memberikan sumbangan. Tidak mau orang Islam itu biar tidak beramal. Untuk menghilangkan orang Islam itu supaya tidak menginfak. Maka diserang sana-sini dengan cara apa? Framingannya dabir. Biar orang-orang Islam itu tidak ada lagi yang bersedekah. Biar orang Islam itu tidak ada orang yang menginfak. Hati-hati. Oh gitu Kiai. Nggih. Saya dari siang sampai sore sudah keliling-keliling membuktikan tentang yang katanya makam palsu banyak. Ternyata satu pun tidak. Hoak, saudara. Kalau Anda pengen buktinya mereka yang membawa berita-berita tentang kuburan palsu, yang buat si fulan ini, si fulan itu, kalian tinggal jawab, buktikan kuburan palsu itu. Gali, betul palsu atau kuburan asli. Gali, tanahnya bisa diforensik. Pemerintah setempat menyaksikan. Gali, buktikan, sajikan kepada publik, sajikan semuanya kepada Indonesia, biar pada tahu. Biar pada tahu, saudara. Kalau sudah betul itu ada kuburan palsu, siapa yang bikin? Buktikan, saudara. Buktikan. Betul tidak? Berani tidak Anda komentar ketika ada orang-orang konten kreator yang membahas kuburan palsu? Berani tidak Anda meminta untuk buktikan? Buktikan, jangan cuma nyemeng di YouTube. Berani tidak? Berani apa tidak, saudara? Berani atau tidak? Ayo, berani atau tidak? Berani nggak? Ayo, jawab. Berani? Berani nggak? Ayo, buktikan kalau itu makam palsu. Gali kuburannya. Berani apa tidak? Jangan takut dibully. Sampaikan kebenaran. Walaupun langit akan runtuh, sampaikan kebenaran itu. Daripada merusak akhlak generasi kaum muslimin. Mau? Berani atau tidak, saudara? Berani atau tidak? Ayo. Berani ya? Hati-hati loh. Banyak mereka buzzer-buzzer di dalam satu grup WA. Arya lagi live. Pengaruhi orang-orang yang waras. Pengaruhi dengan komentar-komentar negatif. Supaya apa? Netizen tidak percaya yang disampaikan oleh Arya. Karena Arya kalau ngomong terus bisa kebongkar. Misinya akan gagal, saudara. Kalau Arya ngomong terus kayak begini dibongkar, gagal misinya orang-orang itu. Yang memecah belah, gagal misinya. Mereka sudah disiapkan buzzer-buzzer itu untuk mempengaruhi netizen yang komentar. Dia pengaruhi. Seolah-olah apa? Bahkan mereka tidak mau menerima kebenaran. Simpel kan? Ketika ada framingan-framingan tentang kuburan palsu, tugas Anda adalah menunggu, menantang, ingin pembuktian. Mana buktikan, itu digali kuburannya. Gali, simpel. Kamu bikin lagi konten nih, nyari cuan kan? Nyari cuan kan? Ya, mempolitisasi makam kan? Ayo buktikan, gali ke makamnya. Jangan cuma narasi-narasi. Netizen orang awam itu gampang dibodohi oleh hal-hal seperti itu. Anda bisa menuntut pembuktian. Gali makamnya, gali kuburannya. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, saudara. Jangan takut. Setan itu berkelompok lebih banyak daripada orang-orang yang alim. Lautan itu lebih luas daripada daratan. Hati-hati. Sampaikan apa yang jadi kebenaran.
Syaratnya cuma satu, simple. Anda pengen mengetahui itu kuburan asli atau palsu? Mereka yang bikin konten-konten tentang kuburan palsu, minta untuk pembuktian, gali makamnya, bakar makamnya. Nanti bisa diforensik itu. Walaupun tulang belulangnya, jasadnya sudah tidak ada, bisa diforensik. Gampang. Siap? Siap tidak, saudara? Siap? Siap atau tidak? Berani atau tidak? Hah? Berani atau tidak? Ayo. Orang mereka ini takut loh. Saya ngomong begini, takut karena 1-2 akan sadar, 3-4 orang sadar, besok 10 orang sadar, besok 20 orang sadar. Mereka takut menganggap saya sebagai benalu, saudara, untuk merusak, memecah belah Islam. Hati-hati. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang NKRI, yang cinta tanah air, rukun bersatu. Ini sudah musim politik, saudara. Ya, ready? Ya, apa adanya aja. Saya sudah cek makam-makam itu hoax, tidak betul, tidak benar, saudara. Kalau benar, kalau mereka masih ngelas, buktikan, gali makam, gali kuburannya, asli atau palsu. Karena ceritanya hampir sama, saudara. Kalau dulu itu adalah ijazah Jokowi palsu. Makam ini nggak terlalu viral sebetulnya, hanya di dunia pencot saja yang rame. Masih ramean tentang ijazah Jokowi yang palsu. Mereka, Bambang Tri punya data, Sugino Raharja punya data, semuanya punya data. Ketika pembuktian, masuk penjara, saudara. Yang disesatkan banyak. Yang mengikuti, yang mengidolakan tentang kabar itu banyak. Yang mendukung tentang ijazah palsu Jokowi banyak. Banyak, saudara. Mana kebenarannya? Tidak ada. Sekarang Anda mau dikibulin lagi, mau? Nasab, topol semua. Hanya klaim sana, klaim sini. Kita bukannya berpikir untuk masa depan, malah kita ditarik ke belakang. Kita ditarik 1000 tahun yang lalu suruh bahas, kita suruh mikir 2000 tahun yang lalu, kita suruh mikir 3000 tahun yang lalu, kita suruh mikir 1 juta tahun yang lalu. Rungkat otak Anda. Saat ini kita sudah punya Android, suruh bahas tentang Mark Simon, Nokia. Kan repot. Ini politisasi. Mempolitisasi makam. Mempolitisasi tentang nasab. Untuk kepentingan apa? Pecah belah umat. Warga NU dipecah belah lewat itu semuanya. Habib-habib yang ada di NU dibenturkan semua. Bahaya, saudara. Bahaya. Penista, Gus. Ya. Penista. Bisa buktikan. Terus tadi saya habis ketemu sama Abah. Saya habis ketemu dengan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Pengen tahu tidak? Pengen tahu tidak dawuhnya beliau? Pengen tahu tidak? Ayo. Ayo, pengen tahu tidak? Saya habis ketemu dengan Abah, dengan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Saya habis ketemu. Hah? Pengen ketemu? Apa kok pengen ketemu? Pengen tahu apa enggak? Ayo yang kompak. Kalau masih ada yang bilang tidak pengen tahu, berarti mereka adalah buzzer yang takut menerima kebenaran. Ayo, pengen tahu nggak? Pengen tahu? Pengen tahu apa tidak? Pengen tahu atau tidak? Saya mau informasi yang penting ini tersampaikan oleh orang banyak supaya bisa melakukan pencegahan. Pencegahan dari mana? Dari propaganda. Dari mana? Dari provokasi. Dari mana? Dari pemecah belah umat, saudara. Mau? Mau? Saya kasih waktu 3 menit. Bagikan live ini. Bagikan. Biar banyak orang tuh bagikan ke grup-grup. Biar mereka pada muntah mendapatkan kenyataan. Ya, bagikan ke grup-grup tuh, grup-grup provokasi tuh, biar tahu saya yang bertanggung jawab atas ini semuanya. Dari berita-berita hoaxmu, saya yang bertanggung jawab. Ayo, buktikan. Coba tanya Gus, siapa di sini yang membela Jokowi tentang ijazah palsu? Ya, saya mau tanya lagi, siapa di sini yang membela Jokowi tentang ijazah palsu? Siapa? Siapa di sini yang membela Jokowi tentang ijazah palsu? Siapa? Ayo, siapa? Siapa di sini yang membela tentang Jokowi ijazah palsu? Siapa? Siapa? Ada nggak yang bela? Hah? Ada nggak yang bela? Mana yang bela? Mana yang bela? Mana yang bela? Mana yang bela? Ayo. Hah? Ada nggak yang bela Jokowi ketika dituduh sebagai menggunakan ijazah palsu? Ayo. Ayo. Anda bela? Kadrun tidak? Nih, wali medsos bos yang bela. Ketika ada Habib yang pecah belah, ada Habib provokasi, ada orang-orang yang ngaku cucu Nabi, Anda ngapain? Saya tanya. Anda ngapain? Saya tanya. Anda membela tidak? Anda mencegah atau tidak? Ayo, jawab. Ayo. Saya tanya sama saudara. Ayo.
Siapa yang memerangi oknum-oknum Habib selama ini? Saya tanya, siapa yang yang memerangi oknum-oknum Habaib? Siapa, saudara? Siapa yang dicap sebagai pembenci Ahlul Bait? Siapa yang dicap sebagai pembenci keturunan Nabi? Siapa? Ayo. Saya. Kamu lakukan apa?